Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Mulhandi TV, kembali lagi kita bersua lagi dalam podcast Mulhandi TV seperti podcast-podcast sebelumnya. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan berbahagia ini tentunya kita akan membahas masih seputar politik, yakni kali ini tentang Partai Umat yang akan mencoba menerobos barikade politik yang tentunya banyak tantangan ya. Nah, tantangan-tantangan ini tentunya merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar buat Partai Umat, di mana harus bekerja cukup ekstra keras ya. Mengingat pemilu sudah di depan mata ya. Tentunya hal ini menjadi catatan yang paling penting buat Partai Umat dalam melakukan konsolidasi baik di grassroots maupun hingga di kalangan elit. Nah, Bung Erik, Iya siap. ya, ini menarik ya, karena sejauh ini Partai Umat merupakan bisa dibilangin partai yang masih seumur jagung ya. Iya. Newcomer. Iya, newcomer. Ya. Karena kemarin juga waktu kelolosannya ke pemilu 2024 ini juga sempat terseok-seok, ya Iya. kan? Ya, meskipun begitu, alhamdulillah bisa menjadi Lolos. peserta pemilu ya. Ya, sebagai Oke. kontestan pemilu di 2024. Nah, ini banyak tantangan nih Partai Umat kali ini karena dia berhadapan dengan barisan partai-partai yang udah bercokol cukup Senior, lama ya. Tapi ada tapinya loh, iya kan? Di Partai Umat ini kan digawangin oleh dedengkotnya, yaitu Pak Amin Rais, Rais, ya. maupun Pak MS Kaban, Ya, benar. yang keduanya tentunya sudah merupakan tokoh nasional yang Ya. sudah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia tentunya. Ya. Nah, kira-kira kiat-kiat seperti apa kalau menurut Pak Erik untuk Partai Umat bisa menenggang mulus dan mungkin bisa mencapai 24% seperti nomor partainya yang ditentukan oleh KPU, yaitu 24. 24, Kira-kira ya. gimana? Ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, peluang Partai Umat untuk bisa menjadi peraih suara, ya katakanlah bukan 50%, mungkin seperempat ya, 25% mungkin katakan begitu ya. Setidaknya dari analisa SWOT, strongness, kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, kemudian opportunity, kesempatan, dan threats, itu ancaman ya, artinya tantangan nih buat Partai Umat. Iya. Artinya kekuatan Partai Umat, kita perlu kaji sejauh mana kekuatan Partai Umat. Ya, dalam artian Partai Umat mempersiapkan barisannya ya, baik dari kalangan milenial, juga dari kalangan UMKM, ya juga dari para ulama dan pemuda-pemuda juga. Ya, tentunya di sini kita juga harus mensosialisasikan esensi Partai Umat kepada, ya, yang terutama itu kepada milenial menurut saya. Ya, mungkin Bung Alwi bisa tambahkan lebih detailnya seperti apa begitu. Iya, kalau saya sih lebih melihat ke secara global ya, tak hanya milenial. Ya mungkin banyak hal lah
yakni di mana Partai Umat harus masuk ke seluruh sendi-sendi yang ada di masyarakat, ya kan? Ya, terutama di kalangan grassroots, ya kan? Betul. Yang paling penting itu ya perkenalan dulu. Ya, benar. Perkenalan, yakni melakukan sosialisasi, harus banyak sosialisasi, ya kan? Iya, benar. Karena sejauh ini Partai Umat masih merupakan partai anyar ya. Ya. Belum banyak orang yang mengetahui, Kenal, tentunya di pelosok-pelosok ya. Kalau mungkin di skala ibu kota itu udah pada tahu semuanya kan. Tapi kalau untuk di daerah-daerah, seandainya daerah-daerah terpencil ya, mungkin belum terlalu, ya kan, terlalu dikenal. Makanya butuh kerja keras dari Partai Umat untuk melakukan sosialisasi. Ya, benar. Ya perkenalan-perkenalan ini kan ya tentunya dia harus memilih tokoh-tokoh masyarakat Iya. yang memang jadi ujung tombak di masyarakat situ, yang memang punya ketokohan yang luar biasa lah, ya kan. Nah itu satu, ya kan. Yang kedua, mungkin selain tokoh masyarakat, dia juga harus melakukan banyak sosialisasi, seperti memberikan bantuan, ya kan. Ya mungkin contohnya untuk konsolidasi ke komunitas nelayan ya. Jangan dia ngasih uang, ya kan, untuk BBM. Tapi mungkin misalkan dia ngasih alat pancing, ya kan, atau jaring, ya kan. Karena itu yang dibutuhkan nelayan saat ini. Atau mungkin berbagai peralatan yang tentunya dibutuhkan yang sangat penting oleh nelayan. Begitu juga di pertanian, ya kan, mungkin ya masih cangkul atau pupuk, ya kan, dan lain-lain, ya kan. Hal-hal yang sifatnya cukup sosialatif ya. Karena dia harus masuk ke komunitas-komunitas masyarakat, terutama grassroots, ya kan. Akar rumput itu membutuhkan kerja yang cukup ekstra keras, ya kan. Nah, makanya tak hanya sebatas silaturahim, ya kan, tapi emang butuh dana, ya kan. Betul. Ya pembiayaan politik ya kita tahu lah, ya kan. Ya namanya pembiayaan politik itu nilainya nggak terbatas lah, ya kan. Nah, tergantung pintar-pintarnya dari partai tersendiri, ya kan, untuk gimana mengelola itu, ya kan. Kalau menurut Bung Erik gimana? Mungkin ada hal yang pengen ditambahkan. Ya, mungkin di sini kita lihat juga ada peluang ya untuk Partai Umat. Walaupun Partai Umat itu pendatang baru, newcomer. Setidaknya di sini pendatang baru itu akan dilirik oleh masyarakat pada umumnya. Karena mungkin partai-partai yang pernah ada sebelumnya, masyarakat luas sudah mengetahui kinerja partai politik itu seperti apa, begitu. Ya setidaknya ada harapan nih dari masyarakat rakyat Indonesia khususnya untuk membuat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Ya dalam hal ini esensi Partai Umat sebagai partai yang bisa mewakili suara rakyat. Ya setidaknya Partai Umat sendiri seperti yang Pak Bung Alwi sampaikan tadi juga harus mempunyai kriteria pemimpin yang seperti apa juga. Itu juga kita perlu perlu cari tahu pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi perwakilan di Partai Umat, begitu Bung Alwi. Ya peluang-peluangnya ini mungkin di masyarakat itu sebenarnya kita kan bisa lihat tokoh-tokoh yang mungkin bisa dijadikan sebagai pemimpin untuk bergabung di Partai Umat ya. Ya mungkin di Partai Umat juga punya ulama juga yang nggak kalah pentingnya. Dalam hal ini juga bisa memfasilitasi, membantu, ya mungkin memberikan ke masyarakat luas bahwasanya ini partai baru dan di sini juga didukung oleh didirikan maksud saya oleh orang-orang lama lah, senior seperti Pak Amin Rais, Pak MS Kaban juga begitu ya. Ya cuma dalam hal ini saya tertarik ini Bung Alwi ya. Kalau untuk menjadi karakter pemimpin seperti beliau nih, Pak MS Kaban nih, beliau juga udah senior dan punya pengalaman yang cukup luas ya dalam memimpin. Menurut Bung Alwi kira-kira bagaimana? Kalau kalau saya
belum ya, belum kita bicarakan masalah itu. Kita bahas dulu tentang untuk mencapai 24% dulu nih. Oh iya, ya kan? oke. Jadi apa namanya, untuk mengelola konsolidasi, ya kan, emang dibutuhkan pertama itu harus melakukan sosialisasi. Ya benar. Ya kan? Ya benar. Itu sekali. pendekatan ke masyarakat. Ya kan? Pendekatan ke masyarakat. Yang kedua itu orang-orang yang semisal caleg dari Partai Umat itu emang orang-orang yang harus kredibel, ya kan, benar kredibel, sekali. kredibel dalam moral, ya kan, maupun secara mental. Ya Tahu kan? ya. Yang ketiga, ya kan, Partai Umat itu harus namanya ya untuk perkenalan, ya dia harus jor-joran, ya nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa separuh-separuh, ya kan, emang harus benar-benar jor-joran, Ya, ya kan? benar-benar harus serius. Ya. Ya benar. Untuk itu emang dibutuhkan yang saya bilangin tadi, kerja yang super ekstra keras, ya kan? Karena ya kemarin Partai Umat sempat mungkin ya bisa dibilangin sedikit ketinggalan kereta dari sejumlah partai yang sudah mengikuti beberapa apa namanya, tahapan-tahapan bimbingan teknis dan sebagainya dengan KPU ya. Nah, karena Partai Umat masih melakukan mediasi dengan Bawaslu dan KPU. KPU ya. Sewaktu terjadi konflik kemarin ya. Alhamdulillah kan? Sekarang sudah selesai ya. Iya, alhamdulillah udah selesai. Tentunya ini para apa namanya, orang-orang penting di Partai Umat, terutama di DPP, itu harus berpikir dan bekerja keras, ya kan? Benar. Untuk melakukan berbagai konsolidasi, ya kan? Konsolidasi ke daerah-daerah, ya kan? Karena gimana caranya dia harus melakukan konsolidasi desa mengepung kota. Iya. Ini sebenarnya ini. Iya, pola tradisional sebenarnya kan, tapi lebih mumpuni, ya kan. Nah, tapi memang semuanya kembali lagi ke penyelenggara ya. Karena sejauh ini emang nama penyelenggara dalam hal ini KPU sempat memang ya digambar-gambarkan ada isu-isu miring lah seperti pemilu tahun-tahun kemarin ya, iya kan. Ya kita juga udah pada tahu semua, bukan rahasia umum lagi, ya kan. Nah, itu yang paling penting, gimana caranya mengawasi ini penyelenggara ini, ya kan. Itu juga hal yang penting bagi Partai Umat, ya kan. Benar. Nah, jadi tak sebatas hanya melakukan konsolidasi, tapi pengawasan juga. Pengawasan terhadap penyelenggara ini. Karena penyelenggara ini, ya kita nggak tahu ya kan. Setan aja butuh duit sekarang, ya kan. Betul. Gimana manusia? Benar. Iya kan. Nah, kita nggak tahu ada konspirasi-konspirasi yang dibangun di belakang ini, ya kan. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa dikatakan transaksi gelap ya, transaksi gelap yang bisa apa namanya, istilahnya bisa menghancurkan demokrasi di Indonesia ini, ya kan? Karena sistem demokrasi di Indonesia ini memang terbangun tapi belum benar-benar sempurna. Untuk meraih kesempurnaan emang susah, ya kan? Karena negara luar aja, contoh Amerika kemarin aja, yang bisa dibilangin demokrasinya udah cukup maju, tapi masih cacat juga ya. Masih cacat kan? Benar. Karena dengan kasusnya Pilpres, di mana Pilpres sebelumnya ya, yang ya apa namanya, menguak berbagai ketimpangan dalam penyelenggaraan pemilu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia emang dari pemilu ke pemilu
selalu terjadi ketimpangan. Ya, benar. Ketimpangan terutama di penyelenggara. Penyelenggara. Malah kita sendiri Indonesia Ya. itu data pemilu tahun 99 itu nggak ada, kita nggak punya. Benar-benar. Iya, kan aneh. Aneh ya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Nah, makanya Apa hal itu datanya jangan sampai dicuri terjadi ya? lagi. Iya, bukan dicuri, karena emang Diumpetin. entahlah. Iya kan? Ya. Tapi saya menyikapi pembicaraan Bung Alwi tadi, bagaimana Partai Umat bisa mendapatkan suara di masyarakat Indonesia itu. Setidaknya di sini pemimpin dari Partai Umat sendiri juga harus melirik kepada kondisi rakyat yang sekarang ini secara ekonomi ya. Iya. Rakyat itu sekarang dalam kondisi ya secara ekonominya mereka sangat lemah gitu ya. Sangat lemahnya karena mungkin faktor ekonomi global juga ya, faktor persaingan, juga beberapa hal seperti ya mungkin yang merasakan imbasnya itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Dalam artian peluang Partai Umat untuk melirik suara, sekarang Partai Umat itu bisa mungkin merangkul UMKM. Iya. Karena UMKM itu ya dari dahulu sampai sekarang itu adalah tulang punggung perekonomian nasional. Benar. Artinya banyaknya PHK waktu terjadinya krisis moneter tahun 98 ya. Itu yang usaha kehidupan masyarakat yang bisa bertahan itu adalah UMKM. Apalagi kondisi sekarang ini. UMKM itu apabila dilirik nih oleh Partai Umat, saya yakin Partai Umat akan mendapatkan dukungan, suara juga. Karena yang masyarakat itu ya terutama di pedesaan itu adalah pelaku UMKM, petani juga peternak begitu ya. Termasuk juga nelayan seperti yang Pak Bung Alwi sampaikan tadi. Jadi di sini UMKM ini selama ini kan termarginalkan, tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah yang sibuk membangun infrastruktur gitu. Sebenarnya yang membutuhkan perhatian itu adalah UMKM menurut saya ya. Artinya di sini sebuah peluang juga di Partai Umat untuk bisa melirik esensi UMKM sebagai salah satu kegiatan masyarakat yang banyak dilakukan gitu di seluruh Nusantara ini. Artinya mulai dari pelosok pedesaan sampai ke kota. Dan rata-rata yang bisa bertahan itu adalah UMKM. Oh sekarang kayak kita lihat nih banyak terjadi PHK begitu Bung Alwi ya. Ya mungkin menurut saya Partai Umat jika melirik keberadaan UMKM sebagai pendukung suara bagi Partai Umat, saya pikir itu akan menjadi langkah yang luar biasa menurut saya. Ya mungkin benar ya, UMKM salah satu target yang harus dimasukin oleh Partai Umat sebagai lumbung suaranya ya. Dalam melakukan konsolidasi politik nanti, ya kan, di mana target 24% sesuai dengan nomor urut Partai Umat itu bisa tercapai, ya kan? Saya yakin itu. Ya segala kemungkinan bisa terjadi, ya kan. Tergantung gimana kinerja, ya kan, semangat, ya kan, dan tentunya ya mungkin 99% itu semuanya milik Allah. Ya, kita bekerja 1% aja lah. Ya benar. Ya, kan? Ya. Semuanya yang menentukan itu Allah, ya kan. Tapi di situ harus ada ikhtiar. Ya ikhtiar itu saya bilangin tadi, ya itu harus banyak pengawasan juga. Ya, jangan hanya melakukan konsolidasi, tapi melupakan pengawasan. Ya kontrol. Iya kontrol. Benar. Ya kan. Karena planning udah oke, organizing udah oke, ya kan, executing udah oke, controlling, ya kan? Controllingnya, lose control, ya benar, itu, benar. Itu yang ya penting. Cuma begini, kalau menurut saya juga nih Bung Alwi ya, dari namanya Partai Umat, umat ini artinya kan ya sifatnya itu menyeluruh ya, artinya umat itu dari seluruh manusia. Ini dari namanya Partai Umat ini udah luar biasa, Bung Alwi, menurut saya. Artinya ketika Partai Umat ini bisa mengkoordinir, ya, mengelola ya potensi-potensi yang ada di masyarakat luas gitu ya. Saya pikir Partai Umat ini akan menjadi pemenang. Tidak tertutup kemungkinan juga akan menjadi black horse, kuda hitam di kontestan pemilu 2024. Menurut saya mungkin demikian. Iya, kalau saya melihat sih Partai Umat bisa menjadi seperti Gerindra awal ya. Gerindra waktu muncul pertama kali dia mampu menggebrak ya kan. Nah,
Ini momen ini sama seperti yang dialami oleh Partai Umat saat ini, ya kan? Iya benar sekali. Iya. Iya. Di mana sewaktu seluruhnya udah lolos, Partai Umat nggak lolos, ya kan? Tiba-tiba ini menjadi trending topik, Iya, ya kan? benar. Nah, ini juga udah jadi suatu apa namanya, bisa dibilangin reklame maupun iklan gratis, Iya, ya benar. kan? Benar sekali. Benar. Jadi udah ada sosialisasi, ya kan? Dan alhamdulillah dengan lolosnya Partai Umat ini, apa yang menjadi nomor urut Partai Umat 24%, ya saya yakin bisa mencapai di angka itu, mungkin bisa lebih, Iya ya kan? benar. Benar sekali. Ya mungkin juga ini semacam motivasi ya buat Partai Umat. Ya kita tidak ada salah juga belajar dari Vini Vidi Vici. Aku datang, aku lihat, dan aku menang, begitu. Ya di sini Partai Umat bisa mengkoordinir UMKM yang begitu luas di seluruh lapisan masyarakat, begitu Bung Alwi. Jadi mungkin step by step Partai Umat mulai untuk membenahi ya mungkin untuk calon-calon pemimpinnya di daerah-daerah juga mungkin mulai dari sekarang itu Partai Umat tentukan kriterianya seperti apa, begitu Bung Alwi. Oke, mungkin kalau untuk kriteria saya pikir Partai Umat udah punya kriteria tersendiri, calon-calonnya, ya kan, tentunya dia memilih calon-calon yang kredibel lah, ya kan. Yang saya bilangin tadi kredibel dari sisi moral maupun dari sisi mental. Iya benar. Oke pemirsa, mungkin untuk sementara demikian percakapan kita tentang Partai Umat bisa menembus angka 24% sesuai dengan nomor urut 24 yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ya, kita hanya berharap Partai Umat bisa survive di pemilu 2024 nanti. Insya Allah Partai Umat maju terus. Coblos Umat 24.